Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heranto Fahri Fasihin dengan NPM 21066511143. Dan pada saat ini saya akan menjelaskan terkait dengan prinsip-prinsip ekonomi sirkular dan juga dihubungkan dengan mekanika fluida. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait dengan ekonomi sirkular. Jadi ekonomi sirkular ini itu adalah suatu model ekonomi yang dirancang untuk meminimalkan limbah dan juga memaksimalkan penggunaan sumber daya dengan cara mengedarkan produk, bahan, dan sumber daya dalam siklus yang berkelanjutan. Berbeda dengan model ekonomi linear tradisional yang lainnya. Jadi untuk menjaga produk, bahan, dan sumber daya tetap dalam siklus penggunaan selama mungkin dan juga pada akhirnya mengembalikan ke alam dengan cara yang aman. Nah, buat prinsip-prinsipnya itu ada 6 prinsip. Yang pertama yaitu desain untuk daur ulang. Jadi produknya itu dirancang sedemikian rupa agar mudah diperbaiki, ditingkatkan, didaur ulang. Nah, kemudian untuk prinsip yang kedua yaitu penggunaan kembali atau reuse. Jadi dalam reuse ini dia produk dan komponen ini digunakan kembali sebanyak mungkin, baik dalam bentuk aslinya atau setelah melewati beberapa kali perbaikan. Jadi untuk memperpanjang umur pakai dari barang dan mengurangi kebutuhan untuk memproduksi barang yang baru. Kemudian yang ketiga prinsipnya adalah daur ulang dan pemulihan material. Jadi bahan-bahan yang sudah mencapai akhir masa pakainya itu dikumpulkan dan diproses untuk diubah menjadi bahan mentah yang dapat digunakan kembali. Tujuannya adalah mengurangi penggunaan sumber daya alam dan energi yang dibutuhkan untuk menambang dan mengolah bahan baru. Selanjutnya adalah ekonomi berbasis layanan. Nah, alih-alih menjual produk, perusahaan itu biasanya menyediakan layanan yang memenuhi kebutuhan konsumen. Contohnya termasuk model bisnis berbasis sewa atau berbagi seperti penyewaan mobil atau berbagi sepeda. Kemudian adalah terkait dengan energi terbarukan. Jadi dia menggunakan prinsip energi terbarukan. Jadi menggunakan energi dari sumber yang dapat diperbarui seperti surya atau PLTA, PLTU dan sebagainya. Ini dapat diperbarui. Jadi untuk mengurangi dampak lingkungan dan minimalkan ketergantungan kita pada bahan bakar fosil. Dan untuk prinsip yang terakhir yaitu adalah tentang inovasi dan juga teknologi. Jadi dia mengadopsi teknologi baru dan inovasi untuk meningkatkan efisiensi sumber daya seperti teknologi digital untuk pelacakan dan pemantauan bahan serta metode produksi yang lebih efisien. Nah, manfaatnya apa sih dari ekonomi sirkular ini? Manfaatnya adalah dia pengurangan limbah yang pertama. Kemudian dia konservasi dari sumber daya. Jadi dia mengurangi konsumsi sumber daya alam dengan menggunakan kembali dan mendaur ulang bahannya. Kemudian dia menghemat biaya. Dia juga mendorong inovasi dalam desain produk dan proses produksi yang dapat menghasilkan peluang bisnis baru dan lapangan kerja. Kemudian dia meningkatkan ketahanan ekonomi dengan mengurangi ketergantungan pada sumber daya yang langka dan rentan terhadap fluktuasi harga. Dan juga dia mengurangi dampak lingkungan seperti emisi gas rumah kaca dan juga penggunaan lahan serta menjaga keanekaragaman hayati. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait hubungannya dengan mekanika fluida. Jadi mekanika fluida dan juga ekonomi sirkular ini dapat dihubungkan melalui berbagai aplikasi dan juga teknologi yang memanfaatkan prinsip-prinsip dari kedua bidang ini untuk meningkatkan efisiensi sumber daya, mengurangi limbah, dan juga mendukung keberlanjutan dari lingkungan. Nah, beberapa cara yang dimana mekanika fluida ini dapat diterapkan pada konteks ekonomi sirkular adalah yang pertama tentang pengelolaan air yang efisien. Jadi dari ekonomi sirkular ini pengelolaan air yang efisien itu kunci untuk mengurangi limbah dan juga memaksimalkan penggunaan sumber daya air. Jadi menggunakan prinsip mekanika fluida untuk merancang sistem daur ulang yang efisien, termasuk pemurnian air limbah melalui proses filtrasi dan juga pemisahan yang menggunakan dinamika fluida untuk menghilangkan kontaminan dan memungkinkan air digunakan kembali dalam proses industri atau domestik. Kemudian dia pemulihan energi dan kemudian teknologi seperti turbin air dalam sistem pengolahan air ini
dapat memanfaatkan aliran air untuk menghasilkan energi, mengurangi ketergantungan pada sumber energi yang konvensional. Kemudian adalah penggunaan energi yang terbarukan. Jadi teknologi energi terbarukan ini yang memanfaatkan mekanika fluida dapat mendukung ekonomi sirkular dengan menyediakan sumber daya energi yang berkelanjutan. Seperti contohnya itu pada turbin angin dan juga turbin air. Jadi turbin anginnya itu memanfaatkan aliran fluida untuk menghasilkan listrik, dan juga desain yang efisien berdasarkan prinsip mekanika fluida dapat meningkatkan konservasi energi dan mengurangi biaya operasional. Contoh lainnya itu adalah pada sistem pembangkit listrik tenaga ombak dan arus laut. Jadi dia menggunakan mekanika fluida untuk menangkap energi dari ombak dan arus laut seperti sumber energi terbarukan yang berkelanjutan. Selanjutnya adalah pada bidang manufaktur dan juga desain produk. Yang pertama itu terkait dengan pendinginan juga pelumasan. Jadi sistem pendinginan dan juga pelumasan yang efisien dalam proses manufaktur dapat dirancangkan menggunakan prinsip mekanika fluida. Nah, tujuannya adalah untuk mengurangi konsumsi energi dan memperpanjang umur alat. Dan selanjutnya itu adalah contoh dari proses manufaktur, yaitu desain produk untuk daur ulang. Jadi produknya itu dirancang untuk memfasilitasi aliran material dalam proses daur ulang, mengoptimalkan bentuk dan struktur untuk memudahkan pembongkaran dan pemulihan material. Selanjutnya adalah pada bidang transportasi dan logistik. Jadi yang pertama itu terkait dengan aerodinamika kendaraan. Jadi desain kendaraannya itu yang lebih aerodinamis dapat mengurangi hambatan udara dan juga meningkatkan efisiensi bahan bakar dan mengurangi emisi karbon. Dan juga selanjutnya adalah terkait dengan pengolahan limbah. Jadi mekanika fluid ini dapat berperan penting dalam pengolahan limbah dan juga pemulihan sumber daya. Yang pertama itu contohnya itu adalah pada pemisahan limbah cair dan juga padat. Jadi sistem pemisahan yang menggunakan prinsip-prinsip aliran fluid ini dapat memisahkan bahan padat dari cairan dalam limbah industri, memungkinkan pemulihan material yang dapat didaur ulang. Selanjutnya adalah pengolahan bioenergi. Jadi reaktor bioenergi yang mengandalkan dinamika fluida untuk memproses limbah organik menjadi biogas yang dapat digunakan sebagai sumber energi terbarukan. Dan selanjutnya adalah sistem pemanasan dan pendinginan yang berkelanjutan. Jadi mekanika fluida ini dapat digunakan untuk merancang suatu sistem pemanasan dan juga pendinginan yang efisien dan berkelanjutan. Contohnya itu pada pompa panas dan sistem HVAC. Jadi sistem pemanasannya ini ventilasi dan juga pendinginan udara HVAC yang efisien dirancang berdasarkan prinsip-prinsip mekanika fluida untuk mengurangi konsumsi energi dan meningkatkan kenyamanan lingkungan. Mungkin sekian dari saya, mohon maaf bila salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.